kabupaten yang saya tuju itu tidak merespon, malah dia nggak read sama sekali ya permintaan dan permohonan saya gitu. Tadi hubungannya sama dengan SDM. Jadi kalau menurut saya adanya penelitian, adanya inovasi itu seharusnya jangan langsung ditolak gitu ya oleh orang-orang yang mempunyai kuasa lah ibaratnya gitu ya. Karena ini kan juga tidak selalu berdampak buruk gitu, malah akan membuat bermanfaat kepada puskesmas atau pihak di wilayah tersebut gitu. Nah waktu itu saya penelitian, jadi saya ke dinas itu tidak dilakukan, tapi saya ke dinas yang wilayah lain gitu. Nah kemudian untuk di puskesmas juga sama, saya minta kerjasama dengan para bidan untuk mensosialisasikan aplikasi ini, karena kan semua orang juga sudah menggunakan smartphone-nya sekarang, sudah canggih gitu. Tapi sayang sekali bidannya juga tidak membantu saya gitu, malah Ning udahlah sok sama Ning aja sendiri ya, ini ribet dan sebagainya. Yang ya tadi, jadi menurut saya sangat disayangkan gitu, adanya inovasi, adanya penelitian gitu ya, tapi mereka menolak gitu, padahal ini juga buat kemajuan bersama, buat kesehatan ibu dan anak ya tentunya gitu kan. Menyusui itu adalah manfaatnya banyak banget gitu, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga sosial ekonomi ibunya gitu kan. Tidak perlu membeli susu formula, tidak perlu membeli dot gitu ya, kalau kita bisa memberikan secara ASI eksklusif. Mungkin itu aja sih kalau dari saya tentang inovasi yang seharusnya bisa digunakan. Baik, terima kasih banyak Kak Elvira yang sudah sharing pengalamannya. Kalau boleh tahu, ini waktu pertama kali ditolak sama dinasnya itu dinas kesehatannya bukan? Ya sama, tapi bukan ke kepalanya ya, saya ke bagian itunya teh, apa sih, kesga. Oh iya. Kesehatan ya. Jadi itu mungkin nggak dirin. itu apa ya, problematika peralihan zaman gitu ya, karena mungkin secara mayoritas sekarang aja tuh para pemangku kebijakan, para kepala satuan kerja itu didominasi oleh generasi X gitu ya, yang memang ya seangkatan orang tua kita lah. Jadi kalau kita mau melihat dari kacamata mereka sebagai generasi X, sebenarnya mereka tuh pengen segala sesuatu yang baik tapi dalam keadaan yang simple gitu. Jadi kalau orang-orang yang berada di generasi X tuh sebetulnya mereka mau menerima, mereka mau memahami, tapi dengan rules yang lebih simple gitu. Jadi saya pasti bisa merasakan lah gimana prosesnya Kak Elvira gitu, yang mau membawa inovasi di sebuah lingkungan, tapi lingkungan itu tidak selalu sepenuhnya support gitu atas inovasi yang mau kita buat. Tapi mudah-mudahan selanjutnya nih, mudah-mudahan kita bisa jadi generasi yang mungkin nanti juga kita akan ada di posisi seperti mereka, tapi kita harus bisa lebih welcome gitu ya. Silahkan Kak Sylvia, Kak Tirsa, dan Kak Maya, silahkan. Kak Sylvia. Baik, ya. Saya ini dulu sempat pernah kerja sebentar di puskesmas. Dulu pas waktu di puskesmas itu kayak misalnya ada, kalau tentang ibu dan anak itu seperti program kelas ibu hamil ya, kelas ibu hamil yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Nah di situ ada seperti penanganan screening triple eliminasi kita lakukan juga di situ, baik edukasi, baik pencegahan, program-program pencegahan anemia pada ibu hamil. Namun sayangnya untuk dari warga masyarakat itu masih ada hanya beberapa saja ibu hamil yang datang. Mungkin butuh peran kader yang lebih lanjut lagi untuk mempromosikan, untuk mengajak ibu-ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil itu sendiri. Dan itu juga selain kelas ibu hamil, kita juga ada program seperti kalau di puskesmas itu kan ada beberapa tenaga kesehatan yang dilatih, ada yang khusus untuk penanganan ibu hamil dengan hepatitis, dengan HIV, program pengobatan seperti yang ada di rumah sakit itu ada seperti bidan, ada kerjasama antara bidan, perawat, dokter, farmasi, dan juga tenaga lab yang memang khusus untuk dilatih untuk pengobatan HIV, baik HIV pada ibu hamil namun kasus ini masih jarang sih, tapi ada sih di daerah saya, masih ada. Namun
pada saat sudah ditemukan biasanya itu pasien setelah mengetahui dia HIV itu biasanya kendalanya tiba-tiba ngilang gitu. Jadi tiba-tiba nggak mau melakukan pengobatan lagi gitu ke lebih lanjut. Tiba-tiba dia udah nggak ada lagi dan tiba-tiba itu biasanya dia muncul nih, kedeteksi lagi nih di rumah sakit. Dan kita biasanya di rumah sakit itu kan selalu melakukan triple eliminasi ya, baik itu yang mau di sesar maupun ada pun yang melahirkan secara normal, itu kita selalu melakukan screening triple eliminasi kembali, baik walaupun sudah dilakukan di puskesmas itu. Jadi walaupun kita sudah melihat KIA-nya, kalau misalnya dilakukan pas saat kita lihat KIA-nya itu ternyata dia negatif, namun pada saat dilakukan kembali tes ulang, biasanya di rumah sakit ada tuh kita menemukan sering sih banyak kayak misalnya ternyata dia hepatitisnya negatif, ternyata pas dibawa ke rumah sakit itu sudah positif gitu. Jadi kita lakukan screening ulang. Dan untuk perannya di puskesmas itu, bidan itu jika sudah ketemu pasien yang hepatitis biasanya itu bekerja sama dengan bidan desa untuk menyiapkan vaksin hepatitis untuk bayinya itu. Jadi berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Untuk biasanya itu dirujuk ke rumah sakit biasanya kasusnya. Jadi dari pihak bidan desa itu sendiri yang mengantarkan vaksin tersebut untuk disuntikan di rumah sakit, begitu yang saya tahu sih. Kalau untuk masalah bayi-bayi itu ada bayi-bayi asfiksia, bayi-bayi BLR, itu juga masih banyak ditemukan sih untuk di rumah sakit itu, pasien-pasien rujukan dari puskesmas biasanya sih. Dan juga kendalanya itu biasanya untuk bidan-bidan atau perawat ataupun dokter yang tadinya sudah dilatih misalnya dalam program pengobatan HIV itu tersebut, biasanya kendalanya yang sudah dilatih itu biasanya dia malah pindah gitu ke kota. Karena kan saya di kabupaten ya, Kabupaten Pesawaran. Biasanya dia setelah dilatih tahu-tahu pindah nih. Jadi kendala lagi, kita harus nyari orang lagi nih yang ikut pelatihan program tersebut untuk melakukan program pencegahan, untuk melakukan pengobatan HIV itu tersendiri. Gitu sih yang saya tahu selama ini di puskesmas baik di rumah sakit. Iya, baik. Terima kasih Kak Sylvia. Oh, mohon maaf, Kak Sylvia itu dari daerah mana ya, Kak? Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung. Oh iya, dari Lampung. Ya, baik. Jadi memang ini juga kita temukan ya, bukan hanya di Lampung, dan memang program-program pemerintah tuh tidak selalu terlaksana dengan baik, bukan karena tenaga kesehatannya yang tidak capable gitu, tapi lebih ke praktik di lapangan. Ada juga masyarakat yang memang pada saat pelaksanaannya tuh tidak mau bekerja sama dengan baik. Contohnya yang tadi dikemukakan oleh Kak Sylvia, ada pasien yang ditemukan HIV bukannya mau untuk diobati gitu ya, kan istilahnya kita tuh sebagai fasilitator yang mau memberikan jalan kepada mereka untuk bisa memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik gitu ya dengan penyakit yang mereka miliki, tapi mereka malah takut. Karena apa? Karena ada stigma di masyarakat mengenai beberapa penyakit yang mungkin dianggap bahwa penyakit itu, contohnya misalkan tadi HIV, dianggap di beberapa masyarakat sebagai stigma yang kurang baik gitu. Padahal kan sekarang tidak menutup kemungkinan bahwa para pengidap penyakit HIV itu kita temukan pada ibu hamil juga gitu, pada ibu hamil yang memang diam di rumah, tapi kenapa mereka bisa tertular kayak gitu. Jadi memang ada gap gitu ya, kayak ada gap antara praktik dan pada kenyataannya di lapangan juga apa yang seharusnya atau standar operasional seperti apa yang harus kita tempuh tuh masih ada gap yang jauh. Contohnya yang tadi juga Kak Sylvia jelaskan, dan saya pernah mengalami menemukan pasien yang ketika di puskesmas itu diperiksa triple eliminasinya itu negatif. Ketika di rumah sakit, kita ditelepon oleh pihak rumah sakit, ada salah satu triple eliminasinya yang positif. Nah, di sana udah mulai ada gap lagi. Ternyata pas dikaji penilaian secara audit oleh Dinas Kesehatan, ditemukan bahwa penilaiannya itu beda gitu. Jadi kalau di rumah sakit menggunakan laboratorium yang lebih canggih gitu ya, yang lebih luas gitu. Sementara kalau di puskesmas kan kita mengandalkan alat yang memang seadanya dari Dinkes gitu. Jadi mungkin nanti ini salah satu PR ya untuk kita semua. Silakan Kak Tirsa. Baik, terima kasih.
Mohon maaf kalau saya nggak pernah kerja di rumah sakit karena setelah lulus itu langsung kerja di kampus. Tapi untuk di prodinya itu hanya berapa tahun. Sekarang itu kalau di daerah saya itu masih krisis tentang kesehatan mental. Beberapa bulan terakhir yang kejadian bunuh diri itu udah sampai 13 orang di provinsi aku. 13 orang, Kak? Iya, rata-rata sih anak-anak, tapi ada juga ibu rumah tangga. Oh, iya. 13 orang tuh dalam waktu 1 tahun gitu ya? Bukan 1 tahun, hitungan bulan, 3 bulan ya kalau nggak salah. 3 bulan? Dalam satu provinsi. Itu nggak satu kabupaten, iya 1 provinsi. Jadi sekarang di sini di daerah aku tuh lagi menggencarkan tentang kesehatan mental. Lebih berfokus ke kesehatan mental sih. Itu sekarang, kalau boleh tahu Kak, karakteristik orang-orang yang mungkin menjadi korban bunuh diri tuh kayak gimana? Apakah kalau yang anak-anak tuh dari rentan usia berapa ke berapa gitu Kak? Ada salah satu korbannya itu usianya kalau nggak salah sekitar kelas 3 atau 4 SD. Yang kalau dari informasinya katanya korban ini perundungan. Bullying ya Kak ya? Iya. Innalillahi. Dan ada juga yang kasusnya itu yang satu ibu rumah tangga karena dengan alasan katanya nggak dikasih nafkah sama suaminya gitu. Perekonomian ya. Jadi sekarang para psikolog sama psikiater di tempat aku masih gencar-gencar sosialisasi tentang kesehatan mental. Kalau saat ini kalau untuk pelayanan saya kurang tahu karena posisinya saat ini masih bekerja di staf administrasi. Iya. Jadi mungkin Kak Tirsa terima kasih banyak. Ini adalah salah satu hal yang harus kita fokuskan dalam artian kita harus bisa membagi atau mendistraksi gitu ya, mendistraksi pemikiran kita bahwa kesehatan tuh bukan hanya secara fisik ya, apalagi kan ini tadi sudah ada korbannya anak-anak, kemudian ibu rumah tangga perempuan, dan ini nggak bisa dibiarkan dalam artian harus mendapatkan concern khusus gitu dari pemerintah karena ini juga berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak gitu ya. Apalagi kalau misalkan secara psikososial gitu, ini tuh memiliki dampak bagi kehidupan sekitarnya. Contohnya gini, kalau misalkan tadi salah satu korbannya itu adalah ibu rumah tangga ya Kak ya, tentu dia meninggalkan anak-anak. Nah, apakah kesejahteraan anak-anaknya tuh akan terjamin? Siapa yang akan menjamin? Siapa yang akan bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anak-anaknya, bahwa anak-anaknya tidak akan mendapatkan trauma gitu. Sementara kita ketahui, jangankan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua dengan kondisi atau penyebab yang memilukan gitu seperti bunuh diri. Contohnya saja, saya juga pernah menemukan kasus anak dengan PTSD, post trauma syndrome disorder gitu ya kalau nggak salah, yang memang pernah mengalami kecelakaan gitu sekeluarga, tapi dalam keadaan keluarganya selamat, tapi sisa traumanya itu masih tetap trauma. Iya, masih tetap trauma. Apalagi ini gitu ya kayak yang ibunya misalkan nauzubillah, mudah-mudahan dijauhkan gitu ya kita semua dan pasien-pasien kita semua, disebabkan ibunya karena bunuh diri. Terus kita kaji ulang apa penyebabnya, mungkin sosial ekonominya. Apakah ada orang atau keluarga terdekat yang bisa bertanggung jawab agar si anak ini tidak mendapatkan trauma yang berlebihan gitu kan? Tidak ada yang menjamin gitu ya kayak. Dan ini menjadi salah satu lagi-lagi concern dan PR bagi pemerintah bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak tuh bukan hanya pelayanan yang fokus pada kesehatan fisik gitu, tapi fokus juga dong pada kesehatan psikis gitu ya. Terima kasih banyak Kak Tirsa cerita-ceritanya. Sama terus terus kejadiannya itu
dia melakukan tindakan bunuh diri itu di depan anaknya. Jadi kalau dari keterangan dari para tetangga tuh ada tempat tempat duduk kayak kursi, terus dia naik, dia tenang, posisinya anaknya di depan gitu. Jadi kejadiannya itu dilihat langsung sama Ya anaknya. Allah. Jadi sekarang anak dari korban itu masih sementara dipantau ya, diobservasi gitu. Iya pasti. Berarti sekarang masih di bawah pengawasan psikolog dan psikolog, psikiater. para profesional kesehatan gitu ya Kak ya? Iya. Iya baik. Ada salah satu anak yang masih jadi perhatian khusus. Pasti Kak. Gitu. Apalagi nggak bisa ngebayangin sih. Maksudnya kalau kita secara teori sih mungkin gampang ya, kayak misalkan dilakukan penanganan atau pengawasan dengan tenaga kesehatan profesional, psikolog, psikiater gitu. Tapi kan pada praktiknya orang-orang yang ada di lapangan nggak semudah itu ya. Kak Maya, gimana tanggapannya? Silakan. Terima kasih Kak. Saya sebelumnya kan punya keluarga latar-latar kesehatan. Terus aku mau menambahnya Kak Eca. Emang kesehatan mental itu lagi booming-boomingnya kayaknya di ini kesehatan remaja gitu kan mental. Karena ada di kabupaten daerah Bengkulu ini ada kayak biasa aja pemuda atau anak-anak minum acur rumput. Kayak mereka emang bunuh diri minum acur rumput, atau mereka juga berbilang tadi trauma pernah melihat orang tuanya minum acur rumput, terus melihat di video-video di YouTube atau melihat lingkungannya kayak gitu. Jadi kalau di satu daerah itu namanya dari kabupaten kalau itu kayak minum acur rumput tuh udah hal biasa Kak. Apalagi kayak sepupu kerja di rumah sakit tuh sering dengar, aduh kayak pasien ini lagi minum acur rumput lagi kayak mereka emang udah terbiasa. Juga mungkin faktor ekonomi sih yang paling mempengaruhi banget terjadinya kesehatan mental itu. Misalnya kan kayak dia udah tertekan nih sama orang tuanya atau anaknya yang dibullying karena faktor ekonominya yang kurang kayak gitu kan. Jadi mereka ya jalan pintasnya minum racun rumput. Terus masalah kayak psikolog dan psikiater tuh kayak di daerah Bengkulu ini cuman di pusat kotanya ada, kayak di kota-kotanya. Kayak di kabupaten tuh mungkin nggak ada dokter atau dokter untuk kejiwaan atau apa, nggak ada. Jadi kalau mereka sekiranya anaknya emang udah kayak kesehatan mentalnya nggak baik, itu butuh rujukan, dan rujukan itu pasti mereka butuh biaya untuk sana, dan jadi faktor ekonomi lagi, kembali lagi ke faktor ekonomi kayak gitu Kak. Terus kalau yang masalah kesehatan ibu dan anak itu biasanya kalau saudara saya itu bilang mereka tuh suka mengadakan namanya deklarasi ibu hamil kayak gitu Kak. Nah itu tuh pemeriksaan ibu hamil atau bikin kelas ibu hamil, pemeriksaan lab, sosialisasi kepada ibu hamil, apakah dia anemia ataukah dia hipertensi, karena kan masih banyak di daerah-daerah Kak di Bengkulu ini yang jarang kayak gitu Kak, puskesmasnya masih kurang lah kayak gitu kan. Jadi mereka malas kayak gitu kan, pasti sehat-sehat aja kok. Terus mitosnya juga masih tinggi di sini. Mereka berpikir selagi aku sehat-sehat aja nggak ada keluhan, mereka nggak akan periksa ke bidan, karena mau periksa ke bidan harus bayar kan. Terus ke puskesmas jauh, jadi mereka lebih baik ya udahlah nanti pas mau lahiran baru ke bidan kayak gitu kan. Padahal pas masa kehamilan mereka tuh ada bahaya, ternyata mereka anemia, ternyata sungsang, ternyata trauma-trauma yang lain. Jadi mereka makanya banyak kematian ibunya juga tinggi di sini. Ya baik Kak Maya, terima kasih tanggapannya ya. Jadi memang kesehatan mental itu adalah salah satu hal yang sekarang jadi tren ya. Jadi trending di Indonesia juga gitu, karena apalagi untuk generasi Z ke bawah nih, generasi Alpha sekarang banyak yang datang untuk meminta assessment dari tenaga kesehatan profesional, khususnya psikiater dan psikolog, mengenai keadaan atau kondisi yang sedang mereka keluhkan gitu. Tapi kalau ini bertabrakan dengan habit orang-orang yang ada di generasi sebelumnya, kadang generasi sebelumnya tuh menganggap bahwa orang yang datang ke psikolog atau orang yang datang ke psikiater tuh adalah orang-orang yang sakit gitu. Padahal kan tidak ya.
tapi orang-orang yang memang membutuhkan assessment dan membutuhkan arahan untuk penanganan yang lebih lanjut agar kondisi kesehatannya secara mental itu bisa terjamin gitu ya Kak ya. Kemudian ya tadi yang dikemukakan oleh Kamaya juga memang bukan hanya di sana ya Kak ya, tapi di Jawa Barat juga kalau nggak salah belum semua terjamah gitu. Tapi memang sekarang beberapa dinas kesehatan kota, kabupaten sedang menginisiasi adanya telemedicine gitu, telemedicine untuk apa namanya konsultasi secara online untuk beberapa beberapa dokter kejiwaan yang bisa memeriksa atau memberikan assessment kepada pasiennya melalui video call. Salah satunya di Kabupaten Garut. Jadi udah mulai nih Kak kalau di sini. Meskipun belum semua terjamah gitu. Jadi ada dokter spesialis kejiwaan yang memang saking baiknya dia membuka pelayanan kesehatan mental untuk orang-orang yang memang membutuhkan assessment melalui video call gitu, dan jadwalnya juga terjadwal seperti itu. Kak Krisna gimana Kak Krisna? Tadi sudah raisen. Iya Kak, cuman terkait yang kesehatan mental ya emang ya untuk semua pelayanan primer di puskesmas rata-rata sebagian banyak belum memiliki namanya psikolog atau psikiater ya. Karena pengalaman saya juga dulu kalau di Puskesmas Umbul Harjo 1 di Yogyakarta ya, kan saya pernah di sana 1 tahun. Itu kalau untuk di sana pelayanan psikolog itu sudah merata ya. Jadi setiap ibu hamil yang datang maupun anak remaja yang datang ke puskesmas itu wajib menemui 1 kali psikolog. Di sana psikolog bisa menilai gitu kan. Kayak gimana permasalahan yang dihadapi ibu hamil ataupun remaja. Nah, ketika saya kembali ke daerah saya, itu di Kabupaten Musirawas ya, di puskesmas di sana selama 2 tahun, itu benar-benar ada sama sekali. Jadi malahan di sana kebanyakan masyarakat itu kalau ada orang yang mengalami gangguan mental, justru mereka itu kayak menjadi momok gitu buat keluarga